Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan paparan materi terkait bab pelaporan keuangan organisasi non-profit. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Melisa Kurnia dengan NPM akhir 120, Salwa Nurmace dengan NPM akhir 311, Zafira Zahra dengan NPM akhir 314, Maida Sheryl AH dengan NPM akhir 331, Naura Nurha dengan NPM akhir 335, Jezira Berlin dengan NPM akhir 343, Nazwa Livia dengan NPM akhir 336, Eriska Putri dengan NPM akhir 353, Alvina Chandrika dengan NPM akhir 370. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait standar pelaporan keuangan organisasi non-profit. Jadi, IAIA menerbitkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45 atau PSAK tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dalam PSAK tersebut antara lain menguraikan tentang organisasi non-profit harus menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan seperti neraca, laporan aktivitas seperti laporan laba rugi tetapi versi nirlaba yaitu menggambarkan perubahan dana, kemudian laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu tujuan pelaporan keuangan. Menurut PSAK nomor 45 yang memberikan pengertian tentang tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba adalah untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Nah, mengapa sih dilakukan pelaporan itu penting? Pelaporan ini tuh penting yang bertujuan untuk agar semua pihak itu bisa menilai transparansi, akuntabilitas, dan kinerja organisasi dan dapat membantu pihak-pihak itu dalam membuat keputusan apabila ingin memperpanjang kerjasama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sifat pembatasan dana. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, memperhatikan sifat pembatasan dana, di mana yang pertama adalah pembatasan permanen. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Yang kedua adalah pembatasan temporer. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Yang ketiga adalah sumbangan terikat. Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut bersifat permanen atau temporer. Dan yang terakhir adalah sumbangan tidak terikat. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbangnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan laporan keuangan organisasi non-profit. Tujuan laporan keuangan organisasi non-profit itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, menilai kemampuan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan nirlaba dibuat untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para donatur, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Laporan keuangan ini memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai beberapa hal seperti yang pertama ada jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut. Dan yang selanjutnya, cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka. Yang kedua ada menyajikan informasi. Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan beberapa informasi mengenai beberapa hal seperti yang pertama, jumlah dan sifat aktiva kewajiban dan aktiva bersih suatu organisasi. Yang kedua, pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih. Yang ketiga, ada jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam
suatu periode dan hubungan antara keduanya. Dan yang keempat ada cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman, dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditas. Selanjutnya ada usaha jasa suatu organisasi, dan yang terakhir setiap laporan keuangan menyediakan informasi yang berbeda. Dan informasi dalam suatu laporan keuangan biasanya melengkapi informasi dalam laporan keuangan yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan laporan keuangan organisasi non-profit atau nirlaba. Para pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba atau non-profit memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yaitu jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuan untuk terus memberi jasa tersebut. Yang kedua, ada cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerjanya manajer. Baik, sebelum saya lanjut menjelaskan, perkenalkan nama saya Alvina Chandrika Kartika Dewi dengan NPM 240130100370. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai komponen laporan keuangan organisasi non-profit. Yang pertama di sini ada laporan posisi keuangan. Laporan ini menggambarkan kondisi keuangan organisasi pada tanggal tertentu. Di dalamnya memuat informasi tentang aset, liabilitas, dan aset bersih. Berbeda dengan perusahaan bisnis yang menggunakan istilah ekuitas, organisasi non-profit ini menggunakan istilah aset bersih. Nah, aset bersih ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, aset bersih tanpa pembatasan yang bisa digunakan bebas untuk mendukung operasional organisasi. Yang kedua, aset bersih dengan pembatasan, yaitu dana yang penggunaannya telah ditentukan oleh donor. Nah, selanjutnya di sini ada struktur, fungsi, dan standar. Struktur laporan posisi keuangan itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu aset seperti kas, piutang donasi, inventaris, dan properti. Liabilitas seperti utang usaha dan beban yang masih harus dibayar. Dan aset bersih yaitu selisih antara total aset dan liabilitas. Fungsi laporan ini sangat penting, itu untuk memberikan transparansi kepada donatur dan pihak regulator, membantu mengevaluasi kesehatan dan keuangan organisasi, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di masa depan. Dalam penyusunannya, laporan ini harus mengacu pada standar akuntansi yaitu PSAK 45, yang memastikan laporan disajikan akurat, jujur, dan dapat dipercaya. Perlu diingat bahwa dalam laporan ini total aset harus seimbang dengan total liabilitas dan aset bersih. Selanjutnya di sini ada laporan aktivitas organisasi non-profit. Jadi laporan ini memiliki fungsi yang mirip dengan laporan laba rugi pada perusahaan bisnis, namun lebih menekankan pada perubahan aset bersih daripada laba atau rugi organisasi. Nah, laporan aktivitas ini menggambarkan hasil operasional organisasi selama periode tertentu, biasanya 1 tahun dengan menampilkan pendapatan dan beban yang terjadi. Pendapatan yang dicatat dalam laporan ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti donasi, hibah, pendapatan yang diperoleh dari program-program yang dilaksanakan, serta investasi. Nah, tapi di sisi lain, beban terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama beban program, yaitu biaya yang dikeluarkan langsung untuk menjalankan program utama organisasi. Yang kedua ada beban administrasi dan umum, seperti biaya operasional rutin organisasi. Yang ketiga adalah beban penggalangan dana, yang mencakup biaya yang digunakan untuk aktivitas mengumpulkan donasi. Nah, laporan ini juga mengklasifikasikan perubahan pada aset bersih ke dalam 2 kategori. Nah, aset bersih yang pertama itu tanpa pembatasan, yaitu dana yang dapat digunakan untuk kebutuhan operasional tanpa pembatasan. Lalu yang kedua, aset bersih dengan pembatasan, yaitu dana yang penggunaannya dibatasi oleh donor untuk tujuan tertentu. Nah, laporan ini tuh penting untuk memberikan gambaran tentang bagaimana organisasi mengelola dan menggunakan dana yang diterima dari donatur. Hal ini juga memastikan transparansi dan akuntabilitas kepada donatur, anggota, dan pihak berkepentingan lainnya. Selain itu, laporan ini membantu organisasi menilai efisiensi dan keberlanjutan keuangan mereka. Penyusunan laporan aktivitas ini harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK 45 untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan jelas, ringkas, dan dapat dibandingkan antar periode. Baik, selanjutnya adalah
laporan arus kas. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nazoli Firi Witara Badani, NPM 240130100336. Nah, jadi laporan arus kas itu tujuannya untuk memberikan informasi tentang semua uang yang masuk dan keluar dari sebuah perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Dengan laporan ini, kita itu bisa tahu dari mana saja uang perusahaan itu berasal dan digunakan untuk apa saja. Ini penting untuk menilai seberapa sehat kondisi keuangan perusahaan, apakah perusahaan punya cukup uang untuk membayar kewajiban atau perlu mencari tambahan dana. Nah, jadi di laporan arus kas itu terdapat 2 metode. Yang pertama itu ada metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, di metode langsung ini mencatat semua pemasukan dan pengeluaran secara langsung, yang dimana laporan akan menunjukkan rincian seperti berapa banyak uang yang diterima dari pelanggan atau berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk membayar gaji karyawan. Dengan metode ini, pembaca laporan bisa langsung melihat aliran kas tanpa harus menghitung sendiri. Lalu yang kedua itu terdapat metode tidak langsung. Metode ini tuh dimulai dari laba bersih atau keuntungan yang tercatat dalam laporan laba rugi, lalu dilakukan penyesuaian dengan transaksi non-kas seperti penyusutan aset, perubahan piutang atau hutang. Jadi metode ini itu tidak menunjukkan langsung aliran kas harian, tetapi membantu memahami bagaimana laba diubah menjadi kas. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan atas laporan keuangan itu merupakan bagian tambahan yang disertakan bersama laporan keuangan utama. Isinya itu penjelasan-penjelasan penting yang membantu memahami angka-angka yang ada di laporan utama seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan posisi keuangan. Tanpa catatan ini itu laporan keuangan bisa menjadi membingungkan atau kurang lengkap. Nah, isi dari CALK atau catatan atas laporan keuangan itu ada informasi umum mengenai lembaga, yaitu berisi keterangan dasar tentang perusahaan. Misalnya nama perusahaan, alamat bidang usaha, kapan perusahaan berdiri, dan informasi lain yang berkaitan dengan identitas perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, menjelaskan aturan atau metode apa yang dipakai perusahaan dalam menghitung dan mencatat laporan keuangannya. Misalnya, bagaimana cara menghitung nilai persediaan atau bagaimana menentukan biaya penyusutan. Lalu selanjutnya penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut. Beberapa pos dalam laporan keuangan mungkin perlu dijelaskan lebih rinci, misalnya jika ada utang usaha yang besar, catatan akan menjelaskan kepada siapa saja perusahaan berutang. Selanjutnya adalah ada kejadian setelah tanggal neraca, memberikan informasi tentang peristiwa penting yang terjadi setelah akhir periode laporan keuangan, tetapi sebelum laporan diterbitkan. Misalnya jika setelah tanggal laporan terjadi bencana alam yang mempengaruhi perusahaan. Nah, untuk poin yang terakhir atau isi yang terakhir itu ada terdapat informasi tambahan lainnya yang dianggap perlu, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Nah, berisikan keterangan tambahan yang penting untuk pembaca, baik itu berupa angka kuantitatif seperti jumlah tertentu maupun keterangan umum kualitatif seperti penjelasan tentang risiko yang dihadapi perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi aktiva bersih. Yang pertama ada aset bersih tak terikat. Nah, aset ini tuh bagian dari aktiva bersih, organisasi nirlaba yang penggunaannya tidak dibatasi oleh donor atau pihak luar. Organisasi bebas menggunakan aset ini untuk tujuan operasional sehari-hari atau keperluan apapun sesuai kebutuhan. Lalu ada aset bersih terikat temporer, aset yang dibatasi penggunaannya untuk tujuan tertentu atau periode waktu tertentu oleh donor. Setelah tujuan tercapai atau waktu tertentu berakhir, aset ini akan diklasifikasikan menjadi aset bersih tak terikat. Sekian. Selanjutnya, saya Zafira dengan NPM akhir 314, aset bersih terikat permanen. Pembatasan ini bisa dilakukan terhadap 2 tahap, yaitu satu, aset seperti tanah atau karya seni yang disumbangkan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual. Dua, aset yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapat secara permanen. Kedua jenis ini membataskan ini dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.
Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Jazira Belindrwana dengan akhiran NPM 343. Di sini saya akan membahas mengenai isu-isu mengenai pelaporan keuangan organisasi non-profit. Nah, di sini telah dijelaskan bahwa belakangan ini itu banyak LSM disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Misalnya pada kasus Panti Sosial Tresna Weda di Parepare tahun 2011. Nah, di mana penghuni panti diberi makanan basi dan tinggal di tempat yang tidak layak. Nah, kasus ini tuh menunjukkan pentingnya laporan keuangan untuk memastikan akuntabilitas organisasi nirlaba. Nah, dari seiring berkembangnya organisasi keagamaan dan pendidikan di Indonesia, serta meningkatnya akses informasi, masyarakat kini semakin sadar pentingnya transparansi keuangan. Nah, meski pemerintah berperan sebagai pengawas, masyarakat tetap harus kritis dalam menilai dan mendukung organisasi yang benar-benar kredibel. Nah, di sini tuh bisa diatasi melalui cara seperti meningkatkan transparansi keuangan, pengawasan dan audit berkala, meningkatkan pendidikan publik, penerapan sanksi tegas, dan yang terakhir mendorong partisipasi masyarakat. Sekian dari kelompok kami, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.